Smart City saat ini menjadi tren di dunia, bukan sekedar sebagai gengsi, melainkan sebuah langkah dalam memajukan kota di suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi. Banyak negara di dunia yang telah berlomba-lomba untuk mengimplementasikan strategi Smart City, tetapi terdapat sejumlah tantangan terkait teknologi yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Saya Gibran Syareza Wijaya. Halo, saya Faria Pandi. Dan saya Abdullah Heral Ayubi. Kami dari tim Metaforpolis. Nah, Smart City itu bukan hanya sebuah jargon, melainkan ia adalah sebuah konsep yang dimana menyatukan seluruh data kota dengan warganya dalam satu platform yang terpadu. Nah, data seperti polusi, data cuaca, data transportasi, hingga pengaduan warga terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Tapi, masalahnya, banyak kota-kota di Indonesia yang belum memiliki sistem ini. Terinspirasi oleh kebutuhan tersebut, kami menghadirkan Urbify, sebuah platform berupa website untuk mewujudkan konsep Smart City. Urbify bisa dijadikan semacam template yang fleksibel dan dapat diadaptasi oleh berbagai kota di Indonesia. Urbify bukan hanya website untuk Jakarta saja, tapi siap digunakan di kota manapun. Cukup ganti saja data API dan tampilan website template kami siap untuk kota Anda. Kenapa sih ini penting? Ya, karena membangun sistem Smart City dari nol itu membutuhkan waktu dan juga dana yang besar. Dengan Urbify, semua implementasi instan seperti kualitas udara, cuaca, transportasi, dan lain-lain menjadi satu dalam sebuah website. Nah, dengan Urbify, pemerintah daerah bisa memotong 70% waktu integrasi. Nah, sebelum membangun sebuah website, kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan beberapa software seperti Figma untuk membuat tampilan yang interaktif. Bersamaan dengan itu, Figma juga digunakan untuk membuat workflow dari backend website kami bekerja. Dan kami juga menggunakan Canva sebagai ilustrator dalam website kami. Kami juga menggunakan beberapa website seperti Icon Scout untuk mencari icon yang ada dalam website kami. Nah, setelah semua itu selesai, desain akan dikembangkan oleh front-end. Nah, penasaran tech stack apa saja yang kami pakai di front-end? Di front-end, kita memakai React dan juga TypeScript, serta memakai beberapa framework seperti Tailwind CSS dan juga Framer Motion. Di React ini kami memakai fitur yang pertama ada React Component, lalu ada JTestX, Management State, Component, dan Page yang kami gunakan untuk menciptakan sebuah desain yang futuristik dan juga minimalis. Nah, penasaran tech stack apa saja pada di backend? Mari kita tanyakan ke backendnya. Nah, terima kasih Ayubi. Oke, untuk backend-nya kami menggunakan framework Laravel versi 12. Nah, Laravel itu adalah sebuah framework berbasis PHP yang digunakan untuk mengembangkan sebuah website dinamis. Kami menggunakan fitur-fitur pada Laravel seperti Eloquent ORM untuk memudahkan interaksi dengan database. Kami juga menggunakan Laravel untuk mengembangkan fitur yang kami tawarkan, seperti fitur cek polusi udara, cek kondisi cuaca, fitur cek transportasi umum, dan juga fitur pengaduan dan login. Untuk ketiga fitur ini, kami akan memanfaatkan API publik ataupun API open source, sehingga API ini bisa digonta-ganti dan disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing. Dan lagi kami akan menerapkan desain CRUD untuk membuat fitur login dan fitur pengaduan warga ini. Dan berikutnya untuk database-nya, kami menggunakan MySQL. Nah, MySQL itu adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional. Kami akan menggunakan MySQL untuk menyimpan data-data pengguna, seperti data email pengguna, data akun pengguna, dan juga data-data pengaduan dari para pengguna. Pada website kami yaitu Urbify, kami menawarkan banyak fitur yang kami rasa berguna untuk kota-kota di Indonesia, seperti fitur indeks kualitas udara, yang dimana fitur ini kami menggunakan API publik dan sangat mudah untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi udara di kota-kota di Indonesia. Dan juga pada fitur ini kami akan menampilkan sebuah peta, dan dari peta itu akan menunjukkan pinpoint atau widget untuk menunjukkan kualitas udara di suatu daerah. Dan fitur kedua ada fitur info cuaca, sama seperti fitur pertama yaitu yang menggunakan peta. Bedanya pada fitur ini kami akan menunjukkan kondisi cuaca di suatu daerah, dari kondisi apakah mendung atau enggak, apakah hujan atau tidak, apakah gerimis, dan lain-lain.
agar para pengguna dapat menyesuaikan kegiatannya pada hari itu. Nah, untuk fitur berikutnya, kami memiliki fitur untuk menampilkan informasi terkait transportasi umum dan ketersediaan halte. Fitur ini mirip seperti aplikasi Jaklingko atau aplikasi Transjakarta milik pemerintah Jakarta. Yang dimana di fitur ini akan menampilkan informasi terkait posisi secara real time dari transportasi umum dan halte-halte yang dilewatinya. Fitur ini kami menggunakan API publik dari pemerintah Jakarta karena ketersediaannya dan kemudahannya dalam mengaksesnya. Nah, untuk fitur berikutnya kami memiliki fitur pengaduan, yang dimana dalam fitur ini, warga kota dapat mengadukan terkait masalah-masalah kota, seperti jalanan rusak, ada listrik mati, kebocoran gas, dan lain-lain. Yang dimana fitur ini akan disalurkan kepada admin, dan admin ini akan memproses dan melanjutkannya lagi ke pihak yang berwenang. Untuk fitur berikutnya, kami memiliki fitur blog, yang dimana kami namai sebagai Jakwarta. Untuk namanya ini bisa disesuaikan dengan kota. Karena kami di Jakarta, kami akan menggunakan nama Jakwarta. Nah, fitur ini adalah sebuah blog komunitas yang berisi artikel, berita, dan pengumuman terkait kota-kota. Nah, pengguna yang terdaftar dapat menulis postingan tentang acara-acara komunitas, potret kegiatan sekolah, atau isu lingkungan setempat. Selanjutnya, kami menawarkan fitur peta interaktif, yang dimana peta ini akan menunjukkan fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh kota, fasilitas seperti RPtra atau taman, fasilitas seperti perpustakaan umum, fasilitas seperti halte, fasilitas seperti terminal, seperti masjid, ataupun tempat ibadah lain yang tersedia. Dengan fitur ini akan memudahkan para warga mencari rute terdekat ke fasilitas yang tersedia. Dan yang terakhir adalah user management, yaitu sistem autentikasi pengguna yang memungkinkan warga dapat membuat akun dan masuk ke website kami. Nah, pengguna terdaftar dapat menyimpan datanya secara pribadi, mengajukan pengaduan, atau menulis artikel di Jakwarta. Ini adalah mockup tampilan dari halaman website kami. Pada website kami kedepannya akan memiliki fitur untuk mengganti bahasa pada website kami, serta fitur login untuk pengguna. Lalu, saat di-scroll, ada penjelasan terkait dimensi dari Smart City. Di bawahnya ada quick link untuk mengakses layanan yang kami tawarkan. Kami juga membuat sebuah platform yang berisi artikel, berita, dan pengumuman terkait kota bernama Jakwarta. Artikel atau berita pada platform ini akan dikategorikan berdasarkan dimensi Smart City. Pengguna terdaftar dapat membuat unggahan tentang acara komunitas, potret kegiatan sekolah, atau isu lingkungan setempat. Berikutnya, halaman tentang kami, yang berisi informasi kontak dari tim kami. Ini adalah tampilan yang memungkinkan warga membuat akun dan masuk ke Urbify. Masih banyak tantangan dalam penerapan konsep Smart City yang ada di Indonesia. Terinspirasi dari itu, kami, tim Metaforpolis, mengembangkan Urbify sebagai platform untuk mewujudkan konsep Smart City. Urbify lahir dari inisiatif kami yang menyediakan sebuah website sebagai template yang bisa diadaptasi oleh berbagai kota dan juga platform. Nah, harapan kami dengan Urbify ini adalah mendapat perhatian lebih dari banyak pemerintah kota dan juga agar Urbify ini dapat diadaptasi oleh banyak kota-kota di Indonesia. Dan juga ke depannya, kami akan mengembangkan sebuah fitur analitik data kota dan pemanfaatan Internet of Things untuk pemantauan secara real time. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kami mendapat perhatian lain dari pemerintah. Kami dari tim Metaforpolis izin mengundurkan diri. Bye-bye.